Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi bersama Bapak di Mapel PJOK ya. Dimana kali ini kita akan membahas mengenai materi atletik nomor jalan cepat. Oke, kita langsung saja ke materinya. Ada di buku ini ya, buku Kemdikbud, di buku kurikulum 2011 Kementerian Pendidikan dan Republik Indonesia ya, di bab 3 atletik. Nah, di sini ada peta konsep pembelajarannya, yaitu peta konsepnya atletik jalan cepat, kemudian lompat jauh, jarak pendek, kelak perur. Oke, kita ke jalan cepat terlebih dahulu. Ini untuk pengertiannya, atletik yang terdiri dari jalan dan lari dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua usianya, disebut juga sebagai ibu atau induk dari semua cabang olahraga dan sering juga disebut sebagai mother of sport. Nah, jadi ibunya olahraga itu adalah atletik, yaitu olahraga yang paling tua sedunia ya daripada cabang-cabang olahraga yang lain. Alasannya karena gerakan atletik sudah tercermin pada kehidupan manusia purba. Mengingat jalan, lari, lompat, dan lempar secara tidak sadar sudah mereka lakukan dalam usaha mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Bahkan mereka menggunakan untuk menyelamatkan diri dari gangguan alam sekitarnya. Sekitar pada tahun 390 sebelum Masehi, pembinaan suatu bangsa dipusatkan pada peningkatan kekuatan fisik. Oke, ini untuk sejarahnya. Silahkan kalian boleh lihat-lihat ya, boleh baca-baca juga, karena kita akan langsung ke materi intinya saja. Nah, ini ke materi jalan cepat. Pembelajaran atletik melalui aktivitas jalan cepat, yaitu gerak spesifik kaki jalan cepat, yaitu ada beberapa ya gerak spesifiknya. Yang pertama, fase topang tunggal, merupakan fase menyiapkan percepatan dan termasuk persiapan untuk penempatan kaki dan tungkai yang bebas. Pada fase ini dapat dilakukan dua cara, yaitu gerak spesifik topang depan, nah seperti ini, jadi agak dipusungkan ke depan. Kemudian penempatan kaki depan aktif dengan menggerakkan penyiapan ke belakang. Fase penambahan sesingkat mungkin, lutut tungkai depan diluruskan, tungkai ayun melewati tungkai topang depan, dan lutut dan tungkai bawah dipertahankan tetap rendah. Oke, yang dimaksud tungkai, apabila kalian masih pusing, tungkai itu dari mulai ini nih, nah batas celana ini sampai ke bawah itu tungkai ya. Jadi takutnya kalian belum tahu tungkai apa, di sini mulainya sampai ke bawah. Kemudian gerak spesifik topang belakang, tuh yang ini agak ke belakang, yang ini condong ke depan. Beda ya. Tungkai topang tetap lurus, tungkai topang tetap diluruskan selama mungkin. Kaki dari tungkai topang mengerak ke depan dan menggulir sepanjang sisi luar telapak kaki sampai ujung jari kaki. Tungkai bebas melintasi tungkai topang dengan lutut dan tungkai bawah dipertahankan agar tetap rendah, kaki depan diletakkan. Oke. Nah, ini untuk fase topang ganda. Jadi di mix ya, yang tadi yang ini sama yang ini di mix. Oke, jadi ada ke depannya, ada ke belakang. Nah, ini contoh depan, belakang ya, fase topang ganda. Yakni perlunya mempertahankan kontak dengan tubuh setiap saat dengan prinsip dasar gerakan sebagai berikut: kaki depan mendarat dengan kaki lembut pada tumit, sedangkan kaki belakang posisi diangkat, kedua kaki berayun secara bergantian. Oke. Gerakan spesifik telapak kaki. Nah, untuk telapak kakinya sebelum Bapak jelaskan, nih Bapak kasih contoh dulu. Untuk telapak kakinya, contoh ini telapak kaki ya, yang ini. Nah, supaya dalam jalan cepat itu telapak kakinya seperti ini. Nah, kayak telapak kuda gitu. Jadi pertama satu ke bawah, ke atas, balik lagi ke bawah gitu ya. Jadi enggak gini, enggak ceplak gitu. Jadi tumit langsung ke atas. Oke, kayak gitu. Penerapan telapak kaki jalan cepat sebagai berikut. Gambar 3.4 yang ini tuh kan, yang itu. Set. Ini balik lagi. Sentuhan pada tanah dimulai dari tumit, menggulir sepanjang sisi luar kaki, dorongan berasal dari bola kaki dan diikuti dengan menggulirnya ke ujung ibu jari kaki. Jadi dari mulai tumit sampai ke ujung jari kaki gitu ya. Gerak spesifik pinggulnya. Nah, untuk pinggulnya agak digoyang-goyang ya, kayak yang lagi joget gitu, digoyang-goyang pas bokongnya. Gerak spesifik gerakan pinggul jalan cepat adalah menggerakkan pinggul secara wajar dengan berjalan cepat untuk menempatkan kaki dan panjang langkah secara optimal. Gerakan pinggul ke samping dapat dilihat, namun tidak harus berlebihan. Fleksibilitas pinggul dalam jalan cepat sangat penting ya. Oke, ini untuk pinggulnya jadi goyang naik turun.
tuh itu kan naik turun. Kemudian gerakan lengannya sama kayak gitu. Gerakan spesifik lengan yaitu ke belakang, 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 depan, agak diserongin. Mempertahankan momentum ke depan dan menjaga keseimbangan. Sebagai contoh, ini gambar 3.6, saat lengan digerakkan badan bagian atas harus tetap rileks. Bahu turun untuk memberi keseimbangan turunnya panggul yang berlawanan. Sudut siku kurang lebih 90%, 90 derajat ya. Dan dipertahankan dekat dengan badan. Gerakan kedua tangan bergerak tidak lebih rendah dari pinggang atau lebih tinggi dari bahu. Variasi gerak spesifik pembelajaran cepat. Nah, ini untuk langsung ke variasinya. Pertama, kalau misalnya kita sudah praktek, jalan lurus dulu. Jadi kayak model ya, jalan lurus. Ini contohnya. Ini juga sama ya, masih aktivitas berjalan biasa alami pada tikungan. Oh, ini sudah mulai menikung. Ini pada garis lurus, garis menikung. Tuh. Nah, oke. Itu untuk materi jalan cepat ya, sedikit ya untuk jalan cepat, soalnya untuk prakteknya pun tidak terlalu sulit kalau kata bapak. Kita langsung coba lihat ke contoh videonya. Ada videonya nih, acara 10.000 meter jalan kaki kategori lelaki. Nah, coba dilihat. Sukan Malaysia Pahang, percepat saja ya. Ini di Sukma Pahang 2012 TV ya. Stop dulu, kita mulai di sini dulu. Nah, untuk lari jalan cepat ini, maaf bukan lari ya, untuk jalan cepat ini startnya menggunakan start berdiri ya. Jadi bukan start jongkok. Oke, jadi startnya berdiri. Nah, ini untuk siap-siap kita mulai. Tuh. Oke, segitu dulu ya. Oke, cukup ya itu untuk contoh jalan cepatnya. Jadi kayak jalan biasa, cuma lebih dicepetin lagi. Namun gerakannya tidak boleh lari ya. Ingat, kalau misalkan kalian lari, kalian bisa didiskualifikasi ya. Atau jalan biasa juga sama. Jadi harus nanti ada tim penilai atau juri yang melihat ya. Kalau misalkan ketahuan lari, langsung didis. Oke, jadi harus tetap fokus pada jalurnya atau jalannya. Oke, itu saja untuk materi jalan cepatnya. Semoga kalian tidak paham dan kalian cari-cari lagi di YouTube-nya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.